دوام استهجر إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابات. Fatihah ila ruh al-imam ruh wa jasad al-habib Zain Ibrahim Ismail al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikrami syari'il halali wal harami wassalatu wassalamu ala nabi khairil anami wa alihi al-kirami wa sahabatihi al-a'lami masabihi zulami wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi ulumihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majri matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa 'aqlan ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في دارين. رضي الله عنكم. الشرط السادس العلم بفرضيتها فلو تردد في سنيتها فلا تصح صلاته. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Melanjutkan pembahasan yang lalu berkaitan dengan aurat, ada satu riwayat dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Beliau kelahiran tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Sanadun hasanun. Nabi mengatakan dalam sabdanya, ma baina surrati wa rukbati auratun. Di antara pusar dan lutut adalah aurat, kata Nabi. Berarti kalau pusar, dari mulai pusar ke bawah itu aurat semuanya. Kalau lutut, dari lutut ke atas. Makanya pertemuan lalu saya katakan pusar dan lutut bukan aurat, tapi batasan aurat. Akan tetapi ulama mengatakan melebihkan untuk menutup itu lebih baik sehingga aurat terjaga. Ya. Paha aurat, baik laki-laki juga aurat. Ada satu orang Nabi katakan ketika pahanya kelihatan, dia seorang laki-laki, Rasul langsung bersabda, "Ghatti fakhidha fa innal fakhidha auratun." Tutup pahamu, karena sesungguhnya paha itu adalah aurat, kata Rasul.
Jadi bukan ijtihad para fuqaha ya, masalah aurat terutama pusar dan lutut ya, antara pusar dan lutut itu memang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang lalu saya bahas tentang masalah perzinahan, masalah zina. Memang hukum rejam ataupun hukum cambuk bagi pelaku zina itu syaratnya sangat ketat sekali, bahkan sangat sulit diterapkan hukum itu. Karena di surat An-Nisa itu ayat 15 harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan itu, dan itu satu hal yang sangat sulit. Kemudian harus laki-laki. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitab Al-Um bahwa syarat saksi terhadap pelaku zina harus 4 orang laki-laki, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 15, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, harus dijadikan saksi atas mereka kaum perempuan yang dituduh berzina, harus ada 4 orang saksi dari kalian laki-laki, menggunakan kata kum. Kalau yang menuduh tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dalam mazhab Ibnu Hazm ya, Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla membolehkan saksi perempuan tapi 2 kali lipat. Jadi kalau laki-laki 4 orang, maka kalau saksi perempuan semuanya 8 orang. Itu dibolehkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Beliau mazhab Zahiri ya. Mazhab Zahiri sudah tidak eksis di zaman kita. Dari surat An-Nur ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Yang artinya bagi mereka yang berani menuduh wanita-wanita yang baik berzina, kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka sanksi bagi mereka dicambuk sebanyak 80 kali. Dan kalian tidak boleh lagi menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah menjaga kehormatan kaum muslimin, sekalipun pelaku dosa besar ya. Itu rahmat yang Allah Ta'ala berikan, satrul aurat, menutup aurat, menutup aib seorang muslim dan mukmin. Nah, bagi yang melakukan pelaku atau perbuatan zina termasuk daripada minal kabair, termasuk dosa besar, maka selayaknya dia betul-betul menyesali perbuatan tersebut dan dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat sesungguh-sungguhnya, tanpa harus dia mengumbar atau tidak ada tuntutan harus mengakui. Tidak ada tuntutan harus mengakui. Taubat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia ingin menegakkan hukum Allah, kalau kita berbicara konteks hukum Islam, maka konsekuensinya kalau dia sudah menikah kemudian berzina, hukumnya rejam. Kalau belum menikah kemudian berzina, maka hukumnya dicambuk 100 kali. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu wa-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka cambuklah mereka masing-masing sebanyak 100 kali. Kalau rejam gak ada dalam Al-Quran, hukum rejam gak ada satu ayat yang menerangkan di dalam Al-Quran adanya cambuk bagi pelaku zina ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, beliau pernah mengatakan dulu pernah ada ayat tentang rejam,
tapi sudah dihapus. Mana dihapus bukan berarti sengaja dihapus, tapi memang ada namanya mansukh, dihapus hukumnya secara lafaz atau makna. Ulama klasik mereka mengistilahkan dengan istilah an-nasikh wal mansukh. Ulama-ulama mutaakhirin menolak istilah itu karena Al-Quran itu paten. Kok bisa tidak konsisten? Ada ayat yang dihapus lagi. Itu ulama-ulama kontemporer mereka menolak istilah itu. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu yang mereka mengistilahkan ada yang namanya nasikh wal mansukh. Sebab Al-Quran tidak turun utuh 30 juz. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai peristiwa. Sehingga ada kemungkinan nasikh wal mansukh, hukum lama diganti dengan hukum baru. Bukan tidak konsisten daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan itu berlaku juga di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hukum rejam ini ada di dalam hadis. Dalam hadis Nabi disebutkan tentang hukum rejam, dan praktek juga dilakukan di zaman Rasul dan setelah masa Rasul SAW dan seterusnya. Itu. Misalnya dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali salah satu dari 3 perkara. Artinya berdasarkan hukum, ya, melalui proses persidangan secara hukum. Ada 3 hukuman yang sanksinya adalah eksekusi mati. 3 hukuman. Berarti 3 ini pelanggaran berat. Nabi katakan yang pertama an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Maknanya membunuh orang dengan sengaja. Ya, maka hukumnya adalah kisos. Kisos adalah hukum mati, eksekusi. Yang kedua kata Nabi, athayyibu az-zani. Nah, ini yang menjadi dalil, ya. Sudah menikah berzina diistilahkan dengan athayyibu az-zani, yang sudah menikah kemudian berzina. Sebenarnya ada hikmah besar. Kenapa orang yang sudah menikah hukumnya berbeda dengan orang yang belum menikah dalam konteks mereka berzina? Yang belum menikah dicambuk, yang sudah menikah dihukum rejam. Karena sebab kita lihat perkembangan zaman, orang-orang yang berganti-ganti pasangan itu kemungkinan besar terkena virus HIV/AIDS, dan dia bisa menular kepada anak bayi yang minum ASI seorang ibu yang teridap penyakit HIV/AIDS bisa menularkan kepada anak tersebut. Sampai sekarang belum ada obat yang menyembuhkannya, hanya bisa memperlambat perkembangan virusnya. Tapi ketika hukum ini diterapkan, subhanallah, Islam sudah berbicara himayatul insan, menjaga manusia. Ada efek yang sangat berbahaya. Yang kedua, hikmahnya bahwanya orang yang sudah menikah sudah ada yang halal, istrinya, sehingga ketika dia melakukan perzinahan dengan pasangan yang berbeda, bukan istri yang sah, maka orang ini memang orang yang memang dikuasai oleh syaitan dan nafsu. Ada yang halal di depan, dia pilih yang haram. Berbeda dengan orang yang belum menikah, memang tidak ada pasangan, sehingga ketika bergejolak dia bingung. Maka Allah sangat adil menerapkan hukum. Yang sudah menikah kemudian dia berzina, hukum Islam, ya, dihukum rejam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Tapi dosanya diampuni karena sudah menerapkan hukum Allah. Tapi yang belum menikah, mereka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Itu hukum begitu adil, ya. Yang sudah menikah direjam, yang belum menikah
dicambuk. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, ini juga menjadi dalil adanya hukum rejam. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud, di mana dikatakan al-bikru bil bikri, orang yang belum menikah berzina dengan orang yang belum menikah. Kata Nabi, jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali. Wa nafyu sanah, diasingkan selama 1 tahun. Ya, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Wa thayyibu bithayyibi, jaldu mi'ah warrajmu fil hadis warrajmu, yang sudah menikah berzina dengan yang sudah menikah maka dicambuk 100 kali. Makanya di mazhab lain itu sebelum direjam dicambuk dulu 100 kali kemudian direjam. Ini yang sudah menikah dengan sudah menikah, direjam dengan batu sampai meninggal. Nah, ini hadis sahih yang menjadi dalil ada yang namanya hukum rajam, sekalipun di dalam Al-Quran tidak ada. Jadi hukum rajam itu hanya ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan hukum cambuk. Hukum cambuk itu ada di dalam Al-Quran di surat An-Nur. Ya, di surat An-Nur, di situ termuat hukum mencambuk orang yang berzina. Ya, kita minta sama Allah Ta'ala dilindungi dari perzinahan. Anak turunan kita semuanya tidak ada yang melakukan perzinahan. Ya, minal kabair, termasuk dosa besar. Dosa besar minal kabair. Akan tetapi rahmat Allah, kalau yang rahmat Allah begitu luas, sekalipun pendosa melakukan dosa besar, kalau sungguh-sungguh bertobat, Allah ampuni. Ya, Allah ampuni. Dalam riwayat juga dikatakan ada zina perantara yang membawa kepada perzinahan. Ya. Jadi saking besarnya dosa zina sehingga perantara-perantara yang dapat mengantarkan seseorang melakukan zina itu pun dilarang. Itu pun menjadi haram. Dalam istilah ilmu usul fikih ataupun al-qawaid al-fiqhiyah diistilahkan saddu dzari'ah, menutup perantara. Jadi perantara ini harus ditutup, jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa tersebut. Makanya dalam bahasa Al-Quran Allah tidak menyatakan jangan kalian melakukan perzinahan, tapi yang Allah firmankan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, jangan kalian dekati zina. Jadi antisipasi itu sangat penting. Makanya ada istilah yang sangat baik, lebih baik daripada berobat. Itu istilah gimana? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah larangan. Wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perzinahan itu pun dilarang. Makanya ada istilah dalam riwayat, ada zina mata. Ya, fazinal aini an-nazaru. Dalam riwayat, zina mata, melihat yang haram. Karena ini kenapa dinamakan zina? Perantara yang akan mengantarkan kepada perzinahan. Wazinatul lisan, wazinal lisan, al-mantiq, zinah lidah, mengucapkan hal-hal yang vulgar. Karena membangkitkan syahwat sebagai wasilah. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, kalau mata sudah melihat, akal berpikir, imajinasikan, maka dorongan nafsu itu akan membawa ke arah itu. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Yang paling akhir kemaluan membenarkan apa yang difikirkan tadi, jadilah zina, atau dia mendustakannya. Nah, ini namanya perantara-perantara yang akan mengantarkan kepada perzinahan. Itu harus dihentikan. Kalau mau selamat, jangan sampai terjerumus kepada dosa zina. Disebut dengan saddu zari'ah. Ya, menurut Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitab Al-Fawaid Al-Janiyah, juga disebut oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji
dalam kitab Al-Idah fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan orang yang melakukan perzinahan yurithul faqra, mewarisi kefakiran. Fakir secara ekonomi, fakir secara moral, fakir secara akhlak, fakir secara keimanan, semuanya menjadi menurun, krisis. Sebab perbuatan ini perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar. Antum bisa bayangkan tadi hadis Nabi persamakan hukumnya itu seperti dosa membunuh. Yang sudah menikah itu kan hukumnya rejam. Dalam hadis Nabi katakan rejam itu sampai meninggal. Sama seperti membunuh orang, hukumnya kisos sampai meninggal. Dan yang ketiga tadi saya lupa jelaskan, yang bisa dihukumi untuk hukum mati adalah orang yang murtad kemudian memang menyerang Islam. Atariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, kata Nabi, yaitu dia meninggalkan agama Islam, keluar dari agama Islam untuk berpisah dengan jamaah kaum muslimin dengan tujuan yang tidak baik kepada umat Islam. Nah, itu juga dalam hukum Islam dihukum mati, tapi melalui proses pengadilan. Hukum ini dilarang diterapkan secara personal, tapi dia diserahkan dengan proses pengadilan, maka hukum ini diterapkan. Jadi disamakan hukum zina bagi orang yang sudah menikah dengan membunuh orang, dengan orang murtad. Artinya status hukumnya sama. Artinya ini adalah minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar. Ada dua kitab pernah kami baca. Yang satu judulnya Az-Zawazir an Iktirafil Kabair, karya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah. Yang satunya kitab karya Imam Zahabi, judulnya Al-Kabair, artinya dosa-dosa besar, ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Kedua ulama besar ini memasukkan dosa zina itu berurutan dengan syirik, dengan ilmu sihir, dengan membunuh orang. Itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, zina masuk ke situ. Dosa zina masuk ke situ. Makanya sahabat-sahabat terdahulu mereka itu sangat berhati-hati dengan hal tersebut. Sampai kalau ada yang memang melakukan itu mereka langsung mengakui kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mengakui. Itu. Karena kalau tidak diterapkan hukum itu bagi mereka, ini akan jadi masalah di akhirat. Lebih baik diterapkan hukum tersebut ketika mereka masih hidup di dunia. Dan ada jaminan kalau sudah menerapkan hukum tersebut, rejam atau cambuk bagi yang belum menikah, dengan syarat dia menyesali perbuatan itu, kemudian dia ingin melaksanakan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, dia punya dosa itu berubah jadi pahala, dan dia meninggal saat itu husnul khotimah kalau berani menerapkan hukum ini. Nah, sebab itulah di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada satu ulama namanya Syekh Ibnu Khalid Al-Juhani, ya. Beliau menulis kitab kumpulan dua kitab sahih, namanya kitab Sahihain. Ada dua orang Arabiyun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi Arabiyun ini, kalau istilah Arabiyun, orang Arab yang tinggal jauh dari peradaban. Mereka hidupnya di gurun pasir, di bukit-bukit yang jauh dari pemukiman masyarakat, disebut dengan Arabiyun. Dua orang ini datang menemui Nabi SAW, kemudian mengadukan bahwa riwayah saudaranya ini sudah melakukan perbuatan perzinahan dengan istri dari tuannya. Jadi saudaranya ini mengakui dia kerja di satu orang, atau orang ini punya istri, tuannya ini punya istri, sering berzina dengan istri dari tuannya tersebut. Tapi dia masih bujangan,
Yang laki-lakinya masih bujangan, tapi yang wanita ini bersuami. Rasulullah SAW sebenarnya tidak suka menerapkan hukum ini. Artinya seringkali Nabi katakan, sudah pulang, ya, minta ampun sama Allah, begitu. Jangan diceritakan lagi, begitu. Maksudnya Nabi begitu. Tapi karena sudah memaksa, maka Nabi terapkan hukum tersebut. Ya, di masa Nabi Muhammad SAW. Yang wanita itu dipanggil karena wanita itu sudah menikah, maka hukum yang diterapkan hukum athayyibu zani, orang yang sudah menikah yang berzina, yaitu hukum rajam. Sedangkan yang bujangan tadi dia hukum cambuk karena dia belum menikah. Itu terjadi di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu ulama ya menyebutkan bahwa namanya Abdul Jabbar bin Wa'il, ya. Abdul Jabbar bin Wa'il meriwayatkan satu riwayat, Nabi pernah berfatwa bahwa pelaku pemerkosa sekalipun belum nikah, kalau yang tadi itu kasusnya suka sama suka, ya. Tapi kalau pemerkosa ini, Nabi berfatwa hukumnya rajam. Coba hukum ini diterapkan, ya, pemerkosa itu hukum mati, selesai. Efek jerak bagi orang yang punya niatan melakukan hal jahat itu akan hilang. Dari dalam hukum Islam pemerkosa itu hukum mati, hukum rajam. Karena hakikatnya dia sudah membunuh orang sebenarnya. Wanita tersebut yang diperkosa itu pasti akan secara kejiwaan akan terganggu sepanjangnya hidup. Artinya dia membunuh orang ini secara pelan-pelan, membunuh wanita ini secara pelan-pelan. Maka hukum yang layak adalah rajam, ya. Jadi Islam bukan mengajarkan satu sistem hukum yang ekstrim, tidak. Justru efek jerak itu yang dilihat. Ingin menjaga keamanan umat manusia secara keseluruhan, sekalipun dia orang kafir zimmi, dijaga dalam hukum Islam. Nabi katakan siapa yang membunuh orang kafir yang tidak mengganggu umat Islam, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Bau surga tidak dicium, apalagi dimasuki. Jadi hukum ini berlaku secara merata, ya. Walaupun di sana sini ada khilaf, tapi substansinya sama, menjaga hak wanita. Yang memerkosa dalam hukum Islam dihukum mati, hukum rajam. Itu Syekh Abdul Jabbar atau Abdul Jabbar bin Wa'il meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah tercatat orang pertama yang dihukumi rajam, ya, dan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bernama Ma'is bin Malik. Kisah beliau diriwayatkan panjang lebar oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Jadi Ma'is bin Malik ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi bersama beberapa orang sahabat. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, tahhirni, wahai Rasulullah, sucikan saya. Nabi katakan, sudah kamu pulang ke rumah, minta ampun kepada Allah. Artinya sudah, gak usah diceritakan, sudah pulang. Tapi dia mendesak Nabi. Yang kedua kalinya dia katakan, ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah, sucikan saya. Nabi katakan dengan jawaban yang sama, pulang ke rumah, kamu taubat kepada Allah. Sampai diulang-ulang 4 kali. Karena sudah diulang-ulang 4 kali, beliau mendesak, ya, para sahabat itu sebenarnya di satu sisi beliau disebut sahabat walaupun melakukan perbuatan zina, ya. Kalau dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah, yang namanya sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi, kemudian dia melihat Nabi, bertemu Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam, bukan orang yang terbebas dari dosa. Di sahabat juga ada yang punya dosa-dosa, karena bukan anbiya, bukan rasul. Kalau para nabi, para rasul tidak punya dosa. Tapi poin pentingnya meninggalnya dalam keadaan baik, sudah tobat. Nauzubillah min zalik, lagi zina kemudian meninggal. Nah ini bukan sahabat.
Kenapa? Karena meninggalnya su'ul khotimah, dalam keadaan tidak baik. Tapi Ma'iz bin Malik masih disebut sahabat karena bertobat sebelum meninggal dunia. Kita kan manusia, semua punya dosa. Siapa sih sini yang nggak punya dosa? Semuanya punya dosa. Illa anbiya, kecuali para nabi, para rasul. Memang ada level para aulia yang mereka menjaga diri dalam beberapa managib, mereka menjaga diri tidak punya dosa. Tapi tetap adabnya disebut orang yang mahfuz, punya kesalahan sedikit segera bertobat. Para aulia sholihin. Imam Haddad pernah mengatakan, saya tidak pernah ada keinginan melakukan hal yang makruh, apalagi yang haram. Ya. Jadi beberapa aulia memang levelnya mereka mampu menjaga diri dari perbuatan dosa, tapi adabnya kepada para nabi yang ma'asum, mereka punya kesalahan sedikit tapi segera bertobat. Dan dosanya bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang sogair dalam perspektif para ulama. Karena mendesak terus Ma'iz bin Malik, wahai Rasul, tohirni, sucikan saya. Nabi katakan kepada sahabat, ini dia masih waras. Artinya Nabi cari alasan, mungkin dia lagi stres sehingga hukum rajam tadi tidak diterapkan sebab beliau sudah menikah. Kata Nabi, dia waras. Sahabat mengatakan, waras ya Rasul. Kemudian Nabi tanya lagi, dia lagi mabuk? Tidak, wahai Nabi. Dicium mulutnya, masih sadar. Dosa apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendesak saya? Dia mengatakan, zina wahai Rasul, dosa zina. Kamu mungkin lagi tidak sehat, bicaranya ngawur, atau mungkin kamu lagi sakit atau lagi mabuk. Tidak wahai Rasul, saya sadar, saya ingin diterapkan hukum rajam. Jadi beliau yang meminta untuk diterapkan hukum rajam. Para sahabat dan orang terdekat Nabi itu senang, dalam satu sisi senang dihukum oleh Nabi. Artinya Nabi kalau terapkan hukum Allah, otomatis dosa mereka diampuni dan ada kehormatan. Mereka dihukum oleh orang yang mereka cintai, itu Nabi Muhammad SAW. Kayaknya ada pepatah Arab mengatakan, Darbul Habib Zabib, pukulan kekasih rasanya seperti kismis. Darbul Habib Zabib. Maka beliau meminta, wahai Rasul, saya minta diterapkan hukum rajam. Nah, kalau seperti ini gak butuh saksi 4 orang, sebab mengakui. Tapi kalau tuduhan, kita menuduh orang, kita harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, Allah nyatakan fajliduhum thamanina jaldatan, maka orang tersebut dicambuk 80 kali. Konsekuensinya seperti itu. Ma'iz bin Malik akhirnya direjam sampai akhirnya beliau wafat. Ketika direjam, beliau wafat, ada 2 orang nih, 2 orang menggunjing. Ini kalau dia diam dia selamat, bodoh dia ngaku-ngaku. Mati sudah seperti hewan, seperti anjing yang dilempar. Ucapan ini terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalian berdua ke sini, kata Nabi. Ikut saya. Nabi ajak di satu jalan, di situ ada bangkai himar. Kata Nabi, kalian berdua makan itu bangkai himar. Wahai Rasul, haram ini bangkai, dosa, kata mereka. Nabi katakan apa? Ucapan kalian berdua kepada dia yang sudah direjam tadi, itu dosanya lebih besar daripada kalian memakan bangkai himar tersebut. Dosa besar. Ketahuilah bahwasanya dosa dia sudah diampuni oleh Allah karena dia mampu menerapkan hukum Allah dan berani mengakui kesalahannya. Dia menyesal hingga ingin dieksekusi dengan cara direjam. Kata Nabi, ketahuilah saat ini dia sedang mati di sungai surga, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kita gak boleh menganggap atau memandang pelaku dosa itu dengan pandangan ihtiqar, pandangan menghinakan. Itu dilarang.
tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Itu kata Abu Hasan As-Sazili. Ya. Kami memandang orang-orang bermaksiat dengan pandangan kasih sayang. Kami tidak berani memandang mereka dengan pandangan menghinakan mereka, karena kita tidak tahu akhir dari hidup mereka. Apakah mereka meninggal bertobat? Nah, itu dilatih tazkiyatun nafs wal qalb, pembersihan jiwa dan hati, yang dididik oleh para sufi Al-Imam Abu Hasan Sazili, yang tentu ilmu ini bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan dia sudah mandi di sungai surga. Kasus yang sama dalam sejarah hidupnya Nabi, hanya 2 orang yang pernah mengakui melakukan zina dan dieksekusi, dirajam. Yang satu tadi Ma'is bin Malik namanya. Ma'is bin Malik ini disepakati oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra yang wafat tahun 230 Hijriah. Juga dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab, dan juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah wafat 597 Hijriah dalam kitabnya Talqihu Fuhum Ahli Al-Athar. Jadi ketiga ulama ini sepakat bahwa awwalu marjum fil zina fil Islam. Orang pertama yang dihukumi rejam karena perbuatan zina adalah Ma'is bin Malik. Orang pertama yang direjam dalam sejarah Islam. Kasus kedua, seorang wanita mengaku kepada Nabi sudah berzina. Sama Nabi katakan sudah pulang, begitu. Sayyidina Umar sampai memerintahkan jangan bicara, pulang. Kemudian dia memaksa. Nabi bilang mungkin hanya sentuhan saja atau ciuman. Tidak, wahai Rasul, saya hamil. Selesai, saya hamil. Ini luar nikah, saya minta dihukum hukum rejam. Dia memaksa kepada Nabi. Artinya Nabi berikan cara, ada 2. Kalau mau menerapkan silakan, tidak mau menerapkan tapi bertobat. Ada 2 cara itu yang Nabi ajarkan. Makanya Nabi katakan pulang itu artinya gak perlu diterapkan hukum rejam. Kamu bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menyesali perbuatan tersebut. Tapi memilih yang kedua jauh lebih aman sebenarnya, karena jaminan bahwa diampuni oleh Allah. Walaupun yang pertama juga orang bertobat, dosa sebesar apapun tetap Allah akan mengampuni. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Inna rahmati sabagat ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Itu pernyataan dari Allah Ta'ala. Rahmat saya mengalahkan kemurkaan saya. Tapi karena memaksa untuk diterapkan hukum rejam, Nabi mengiyakan. Tapi karena dia hamil, kan tidak mungkin rejam dalam keadaan hamil. Ini janin gak bersalah, anak tidak bersalah. Maka Nabi katakan, kamu melahirkan dulu. Selesai melahirkan, kasih ASI itu anak selama 2 tahun. Lihat, Nabi memperhatikan bagaimana hak seorang anak yang tidak berdosa. Ya, kamu melahirkan dulu, setelah itu wa fisalu fi amain dalam Al-Quran, menyusui selama 2 tahun. Setelah itu kamu ketemu saya, baru kita laksanakan hukum Allah. Ini wanita amanah. Ya. Setelah melahirkan, waktu berlalu 2 tahun memberikan ASI kepada anak tersebut, dia kembali menemui Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya dihukum rejam sampai meninggal itu wanita. Kemudian Nabi katakan, kalau kalian tahu pengampunan Allah atas wanita tersebut, seandainya satu kota Madinah ini punya dosa, pengampunan Allah kepadanya itu kita kebagian semua pengampunan, saking luasnya. Dan saat ini dia sedang mandi di sungai surga, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kasus-kasus perzinahan yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lakukan dengan penuh rahmat, walaupun itu hukum. Walaupun itu hukum. Riwayat yang lain menyatakan kasus eksekusi atau rejam tadi terjadi di masa Nabi itu 6 kali, 6 kasus. Ini menurut Al-Imam Ibnu Zawziyah Al-Qayyim, ya, Ibnu Zawzi Al-Qayyim
yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitab berjudul At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasati Asy-Syar'iyyah. Jadi 6 kali kasus tersebut perzinahan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 mengakui, yang sisanya itu ada saksi yang menyaksikan, kemudian diadukan. Nah, ini kaitannya dengan perzinahan. Nah, hukum perzinahan juga, kalau kita ingin mengetahui lebih jauh lagi pembahasan tentang hukum zina, itu ada satu ulama bernama Syekh Ibrahim Ahmad bin Muhammad Jadul Karim. Ya, beliau menulis satu kitab berjudul Ahkamuz Zina fi Syariati Al-Islamiyah. Hukum-hukum zina di dalam syariat Islam. Ya. Dan Masya Allah ya, ini hukum diterapkan sekali lagi. Kalau kita belajar ilmu fikih, masalah hukum-hukum semacam ini letaknya paling belakang. Ya, hukum kisos, hukum rejam, semuanya nih hukum-hukum pidana perdata dalam istilah hukum, al-mu'aqabah dalam istilah fikih, itu posisinya paling belakang. Kenapa demikian? Syekh Abdul Razak Son'ani menjawab, karena tujuan agama Islam bukan itu. Bukan bunuh orang, bukan lempar orang dengan batu, bukan memotong tangan orang, itu bukan tujuan hukum Islam. Tapi untuk menjaga rahmatan lil alamin itu terwujud. Efek jerahnya itu. Bahasa Al-Quran mengatakan di dalam kisos ada kehidupan. Bagaimana bisa hukum kisos ada kehidupan? Karena orang yang tersakiti keluarganya yang hidup. Ada seseorang membunuh seseorang, a'udzubillah min dzalik. Dia membunuh seseorang. Maka selama orang ini belum dikisos, keluarga ini tidak akan pernah puas. Nggak bisa puas. Apalagi sampai bebas. Ketika bebas bisa memunculkan konflik baru yang bisa menjatuhkan korban yang lebih banyak. Cara menghilangkan ya, kesedihan atau ketidakpuasan satu cara saja, dikisos. Ketika dikisos, mereka ini bisa hidup. Tapi kalau orang ini masih hidup, satu keluarga ini selamanya hidupnya itu tidak tenang, tersakiti, kecuali memang ada yang memaafkan. Memaafkan itu juga dilihat membunuhnya sengaja apa tidak. Kalau tidak sengaja, itu bisa diganti dengan diat 100 ekor unta dalam hukum Islam. Tapi kalau dengan sengaja, jelas hukumnya ada. Membunuh dengan sengaja, hukum dalam Islam hanya satu, yaitu kisos. Dan dianjurkan orang-orang yang dewasa hadir menyaksikan proses eksekusi. Tujuannya apa? Agar tidak terlintas dalam hati orang yang menyaksikan untuk melakukan hal yang sama, sehingga terciptakan keamanan. Mencuri potong tangan itu tidak sembarangan potong tangan, ada ukurannya. Di tempat mana dia mencuri, tempat terbuka apa tertutup? Siapa yang mencuri? Orang yang masih waras apakah orang yang sakit? Apakah anak kecil apa sudah balik? Itu diatur. Dan jumlahnya berapa yang dicuri? Alasannya apa? Semuanya itu masuk dalam ranah hukum. Setelah itu apa? Kalau memang terbukti, faqta'u, dipotong tangan. Yang lain, yang balik disaksikan, hadir menyaksikan. Itu gak akan ada yang berani lagi mau mencuri. Sehingga apa? Terciptalah itu keamanan. Gak ada lagi orang yang mencuri. Banyak negara sudah terapkan hukum Islam. Itu dulu di Hadramaut, dikisahkannya dulu itu ada hakim di jabatan sebagai hakim, nganggur puluhan tahun, gak ada kasus yang masuk, gak ada pernah ada masalah. Sampai hakim ini rasa berdosa, ya Rob, tiap bulan dapat gaji tapi gak pernah kerja, tolong ya Allah kasih saya satu kasus saja, satu. Itu doanya minta begitu. Saking aman itu negeri, gak ada pencuri, gak ada pembunuhan, gak ada sengketa, aman semuanya. Karena sudah diamankan dengan hukum Islam. Sampai hakim doa, ya Allah kasih kasus satu. Ini sebelum saya pensiun, satu. Akhirnya diijabah oleh Allah. Nggak lama datang nih petugas, alhamdulillah
Terus dia bilang, alhamdulillah ada kasus satu. Mari kita sidang tanggal sekian. Ini hakim sudah senang nih dapat kasus. Ternyata ini yang terdakwa, mereka hadir. Kata hakim, kasusnya apa? Setelah ditulis, dibaca, saya beli tanahnya dia. Ya, ternyata waktu saya beli tanahnya dia, saya mau bangun rumah, saya gali, dapat ada satu peti isinya emas. Maka saya mengembalikan emas ini kepada pemilik tanah, karena saya beli tanah saja, bukan emas. Nah, sedangkan yang punya tanah mengatakan, enggak, kamu beli tanah terus dengan isi-isinya semua sudah. Dia tidak mau terima, saya memaksa harus menerima. Kita hakim, ya Allah, kasusku begini amat ya. Maksudnya kasusnya juga kebaikan, bukan kasus kejahatan. Jadi gara-gara itu, iya, saya kan beli tanah, tahu-tahu saya gali dapat peti isinya emas, itu bukan haknya saya hanya beli tanah. Saya kembalikan kepada pemilik tanah, dia bilang, itu kamu beli tanah itu sekaligus dengan itu juga emas dan apa yang ada di bawahnya. Ini juga saya tidak tahu, bukan milik saya, kata pemilik tanah. Hanya mereka bertengkar itu, dibawalah ke pengadilan. Hakim bilang begini dah solusinya. Punya anak tidak? Ya. Punya anak laki-laki kamu, ya. Yang ini anak perempuan. Nah, kalian nikahkan, kalian punya anak, uang itu kasih ke mereka. Selesai itu. Nah itu, kenapa menerapkan hukum Allah? Hukum Allah gak perlu direvisi. Hukum manusia ada revisi, perbaikan. Ya karena gak bisa. Ya, hukum Allah itu yang paling terbaik lah. Yang menciptakan kita Allah, yang tahu yang terbaik untuk kita Allah. Semuanya itu. Jadi bukan dibawa ke masalah khilafah atau kita bicara hukum Islam. Alhamdulillah di Indonesia sudah bertahap hukum Islam, ya. Kita gak boleh mengatakan Indonesia ini tidak menerapkan hukum Islam, salah juga. Ada urusan haji aman-aman, ada pengadilan mengurus tentang pernikahan, talak, waris, ada semua. Artinya sudah diterapkan hukum Islam, walaupun memang belum secara komprehensif 100%. Misalnya mencuri, ini korupsi, gak akan bakal hilang. Caranya satu, potong tangan. Masih curi lagi, sebelah lagi dipotong. Ini penyakit. Dia gak kenal siapa orangnya. Orang kalau sudah asik ngambil, jadi kebiasaan. Sesuatu yang salah yang dibiasakan menjadi halal, bahkan menjadi sunnah. Ya, sunnah mencuri. Ayo berjamaah kita ambil, rame-rame. Satu cara saja, hukum Islam. Potong tangan nih, tidak main-main nih. Tangan dipotong, masih mencuri lagi dipotong lagi sebelahnya, dan seterusnya sampai kaki, masih mencuri lagi kaki yang dipotong. Efek jerah, yang mau bunuh orang itu di beberapa negara menerapkan hukum Islam, senjata dijual bebas di pasar, warga sipil boleh beli senjata, tapi kriminal kasus membunuh orang minim sekali. Kenapa? Karena mereka tahu ini kalau saya bunuh dia nggak pakai lama, 7 hari berikut kisos. Ini nggak ada persidangan terlalu lama sampai 1 tahun 2 tahun, kasih makan, biaya anggaran habis ngasih makan orang. Kalau satu Indonesia ada berapa juta, ada berapa ratus ribu orang pelanggaran itu ditanggung oleh negara, kelamaan. Di satu hukum sudah ada bukti yang jelas. Asal buktinya betul-betul jelas, 7 hari eksekusi. Semua hadir tuh, disaksikan itu. Ya, ada caranya dipenggal dengan pedang dan seterusnya. Akhirnya mereka sekalipun punya senjata, kalau berkelahi keberani. Palingan hanya kalau orang ternak bilang Buffeto, ya, umpian nggak berani. Ini senjata itu nggak digunakan. Itu. Karena apa? Karena hukum kisos. Nah ini kaitannya dengan hukum Islam. Ini kalau salapan dibilang ekstrim biasanya. Jadi ini radikal. Yang bunuh orang itu radikal tidak? Ini yang bunuh orang dia radikal, dia bunuh orang. Yang mencuri itu radikal. Yang memerkosa itu radikal. Cara mematikan radikal
dengan hukum semacam ini. Antum cari hukum lain gak akan bisa, akan revisi demi revisi, gak habis-habis. Jadi Islam menawarkan hukum yang memberikan solusi untuk tujuan memberikan keamanan bagi seluruh manusia agar hidup tenang, sejahtera, makmur, aman, ya, penuh dengan cinta kasih sayang. Jadi memunculkan cinta tidak harus dengan cara yang disebut apa? Cara yang melanggar hak asasi manusia. Kita selalu mengatakan melanggar hak asasi manusia ketika mengeksekusi orang dengan hukum mati. Maka pertanyaan yang sama, apakah dia juga memiliki hak asasi manusia ketika membunuh orang lain, mencuri barang milik orang lain, memperkosa kaum wanita? Hak asasi manusianya gak ada juga. Maka hak asasi manusia yang sudah hilang diterapkan dengan hukum yang tidak melanggar juga hak asasi manusia. Dengan cara apa? Menghilangkan mereka agar efek jerah. Jadi yang dilihat hukum Islam itu efek jerahnya, bukan hukumannya. Satu orang yang jahat terbunuh, efek jerahnya bisa 10.000 orang, bisa 20.000 orang. Satu hukum Islam yang diterapkan pengaruhnya bisa jutaan manusia. Ada 1 juta manusia punya niat tidak baik, ingin mencuri, tapi dengan satu hukum aja diterapkan, kita menyelamatkan 1 juta orang manusia yang punya niat tidak baik. Itu dijelaskan oleh Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Tafsir Rawahil Bayan. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah syarat-syarat salat. Mudah-mudahan diberikan istiqamah, sehat wal afiyah. Allahumma jama'na hadzal marhuma wa tafarraqan ma'zuma wa la tajal minna wa li minna shakil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.